Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih akan belajar tema 5 keteladanan Rasulullah dengan sahabatnya dengan materi keteladanan sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quwafah At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena ia adalah paling cepat masuk Islam. Gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad. Dalam menentukan keputusan, beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau selalu membantu rakyat yang kekurangan. Pernah suatu ketika datang kepadanya seorang wanita kampung bernama Unaisir dan berkata, "Hai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing seperti sebelum menjadi khalifah?" Jawab Abu Bakar, "Insya Allah aku akan tetap bersedia menolong kamu." Anak-anak, meskipun Abu Bakar sudah menjadi pemimpin negara, beliau tidak sombong dan masih mau memerah susu untuk rakyatnya di kampung. Untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Selama menjadi khalifah, Abu Bakar menghasilkan berbagai prestasi anak-anak. Di antaranya 1. Menggerakkan pasukan Usama untuk menaklukkan negeri Romawi. 2. Abu Bakar memberangkatkan pasukan Khalid bin Walid bersama Mutsai bin Haritsah berhasil menaklukkan kota Irak. 3. Menumpas kemurtatan dan memantapkan Islam di segenap penjuru jazirah untuk membayar zakat. Selanjutnya ada beberapa perilaku terpuji Abu Bakar yang dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lemah lembut dalam berdakwah, sabar dalam menghadapi cobaan saat berdakwah, pantang menyerah dalam melanjutkan dakwah Rasulullah, ikhlas mendarmakan hartanya untuk kepentingan Islam, adil dan bijaksana dalam memimpin umat Islam, dan selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya adalah kepemimpinan Umar bin Khattab. Anak-anakku sekalian, sebelum masuk Islam, Umar sangat menentang ajaran Islam. Umar tidak segan-segan menyiksa keluarganya dari Bani Adi yang memeluk ajaran Islam. Umar masuk Islam setelah beliau mendengar adiknya membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW memberinya gelar Al-Faruq yang artinya pembeda atau pemisah. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memisahkan antara yang hak dan yang batil dalam dirinya. Pada saat menjadi khalifah, Umar berperilaku adil. Beliau peduli, sederhana, dan bertanggung jawab. Suatu ketika, Khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan kantor, karena lampu itu dibiayai oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi keluarga. Khalifah Umar bin Khattab tak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Umar bin Khattab seorang yang bertanggung jawab. Pernah suatu saat beliau berkata ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak,
Aku akan segera perbaiki jalan itu, sebab aku takut dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti, hanya karena ada seekor unta yang terjungkal. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, umat Islam mencapai kejayaan. Tapi anak-anak, pada umur 63 tahun, beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan beliau dimakamkan berjajar dengan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa perilaku terpuji yang dapat diteladani dari Umar bin Khattab, yaitu cerdas dalam mengatur pemerintahan, tegas dan berani menghadapi orang kafir, berwibawa dan sederhana dalam berpenampilan, bijaksana dan selalu bermusyawarah, yang terakhir mengutamakan kepentingan rakyat. Setelah itu anak-anak, materi yang sudah kita pelajari. Sekarang saatnya kalian kerjakan tugas berikut ini. Dikerjakan di buku tulis, kalau sudah dikerjakan difoto, kirim ke WA Bunita. Selamat mengerjakan anak-anak, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.